Abraham Maslow. Lebih tepatnya yaitu teori hierarchy of needs. Nah, teori inilah yang bakal kita bahas di sini. Apa sih teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum membahas teorinya, kita bisa ngebahas dikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah salah satu psikolog pendiri aliran humanistik. Dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja nih yang bisa ngebuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful gitu ya. Dan apa sih yang bisa dilakukan demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap apa yang psikolog bisa jawab dari pertanyaan itu, yang mungkin waktu itu belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of need atau Maslow Pyramid of Need. Seperti ini gambarannya. Teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow, ya kebutuhan di level bawah itu sedikit banyaknya harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Walaupun nggak 100% tercapai juga nggak apa-apa. Asal orang tersebut ngerasa udah cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya gitu. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar di level paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin biasanya seperti mencari kerja, menabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Kita menyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level ketiga ini, ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa memuaskan kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, dan juga komunitas. Kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri atau sering disebut self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin kita makin percaya diri, misalnya menjadi juara lomba, atau memiliki karir yang bagus, atau memiliki prestasi yang bisa membuat kita lebih dihargai orang lain, dan sebagainya. Nah, di level ketiga dan keempat disebut dengan psychological needs atau kebutuhan psikologis. Yang terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi gitu. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang kita miliki seutuhnya, sehingga jadilah hidup yang seutuhnya. Nah, di dalam tulisan Maslow sendiri, bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Dengan kata lain, tiap orang tuh sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalamin hal-hal yang pengen dilakuin gitu. Nah, selain dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, ada 4 kebutuhan terbawah. Kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kebutuhan yang didorong sama adanya rasa nggak puas, rasa bahwa kamu kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya, kamu makan karena kamu lapar, pengen dihormatin karena kamu takut diremehin, pengen dicintai karena kamu takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut deficiency needs
atau merasa butuh karena kita merasa kurang. Nah, yang paling atas, aktualisasi diri itu dikendaliinnya sama perasaan. Dimana kamu pengen hidup sesuai dengan potensi kamu, jadi tujuan kamu tuh nggak cuman untuk ngerasa aman aja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi kamu. Motivasi ini disebut be need atau being needs. Disebut juga kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan tidak jelas juga. Bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebutkan, tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap gak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dia rasa ngebuatnya bahagia. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain sebagainya, dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harus seimbang kalau menurut Maslow ya. Kita bisa ngerasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama gitu. Karena emang pada dasarnya kita butuh kerjaan yang bisa menghidupi kita sambil kita juga ngelakuin apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, kamu juga mungkin secara nggak sadar lebih sering dimotivasi sama D needs dibandingkan sama B needs. Sehingga kamu hanya fokus sama bagaimana agar kamu merasa aman dan nyaman. Padahal secara nggak sadar kamu juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan kamu akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal inilah kamu ngerasa hidup kamu tuh nggak bermakna dan mungkin nggak berkembang gitu. Terus gimana cara buat kamu mengaplikasikan teori ini biar kamu bisa hidup seutuhnya? Well, ada beberapa tips yang bisa aku kasih nih. Yang pertama, kamu bisa jadi fleksibel tapi juga stabil, jadi seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini nekenin bahwa kamu butuh ngelakuin hal-hal yang kamu pengen untuk aktualisasi diri. Tapi di saat yang sama, kamu juga butuh hal-hal yang materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, kamu butuh berkembang, tapi juga butuh ngerasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan satu, memiliki goals yang stabil, dan yang kedua tetap fleksibel dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti kamu mengetahui keinginan kamu supaya kamu nggak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar kamu atau pendapat orang-orang lain. Jadi kamu perlu tahu apa aja nilai dan tujuan yang kamu pegang biar kamu yakin bahwa kamu udah punya apa yang dibutuhin untuk mengembangkan diri. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan-kelebihan kamu dan gunakan hal-hal tersebut. Penelitian udah ngebuktiin bahwa dengan melakukan hal ini, kamu bakalan ngerasa lebih aktif dalam menjalani hidup, serta memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri kamu, jadi kamu gak ngerasa terasingkan dari diri sendiri gitu. Yang ketiga, kamu bisa coba sadari konflik internal yang kamu miliki. Apakah kamu udah ngelakuin hal yang pengen kamu lakuin? Kalau kamu masih hidup di jalan yang sebenarnya kamu gak inginkan, kamu bakalan sulit mengekspresikan diri kamu. Bayangin gini, ketika kamu terpaksa ngelakuin satu hal, ada kemungkinan besar kamu ngerasa gak jadi diri sendiri dan gak punya kebebasan gitu. Padahal menurut penelitian, ekspresi diri dan perasaan bahwa punya kebebasan itu penting banget. Biar apa? Biar kamu mampu memilih hal yang membuat kamu berkembang, bukan sekedar fokus mengurangi rasa takut doang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang teori piramida Maslow. Mulai dari artinya,
pembagiannya, sampai ke gimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya pengen mengutip kata-kata Maslow yang mungkin bakal menginspirasi kamu. A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimate at peace with himself. Yang artinya, kalau kamu mau ngerasa damai dengan diri kamu sendiri, ya kamu harus lakuin hal-hal yang sesuai dengan potensi kamu. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa ngebuat kamu menjadi lebih baik setiap harinya. See you next time. Bye-bye.